إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد أحييكم جميعا بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baik, rekan-rekan sekalian, alhamdulillah bersyukur sekali karena pada sore hari ini bisa kembali mendapatkan kesempatan untuk talabul ilmi. Ini adalah sebuah kesempatan yang tentu sangat berharga ya, dan semoga menjadi amal soleh buat kita semua. Dan alhamdulillah sore hari ini di Sumedang khususnya tidak hujan dan cukup cerah ya, sehingga insyaallah baik untuk membuat jeda di suasana alam kita ya, karena sudah beberapa hari terakhir ini hujan terus gitu ya, dan cukup deras. Baik teman-teman sekalian, kita lanjutkan kajian kita dari kitab Kaifa Nata'amalu Ma'al Qur'anil Azim karya Fadilatul Syekh Al-Imam Yusuf Al-Qaradawi hafizallahu ta'ala. Dan ini adalah pertemuan keempat kita. Buat teman-teman yang ingin mengikuti rekaman-rekaman kajian yang sebelumnya bisa dilihat di YouTube Republik Cahaya Institute ya. Di sana termasuk kumpulan dokumentasi kajian tafsir Al-Marawi. Dan sekarang kita akan membaca lanjutan dari sebelumnya, yaitu pada halaman 12, dan sekarang ini masih masih pembukaan ya, masih muqaddimah, belum masuk ke materi utama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min haqqi hadzal qur'ani an nuhsina at-ta'amula ma'ahu hifdhan wastidharan wa tilawatan wastima'an wa tadabburan wa ta'ammulan. Wa min haqqi hadzal Qur'an, dan di antara hak Quran ini, dan itu di antara hak Al-Quran ini, artinya setelah kita membaca dan mempelajari bahwa Al-Quran ini memiliki banyak sekali keistimewaan dan bukti-bukti bahwa dia adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. An-nuhsina yaitu bersikap ihsan atau memperbaiki siapa kita, at-ta'amula interaksi ma'ahu dengan Al-Quran, hifdhan wastidharan wa tilawatan wastima'an wa tadabburan wa ta'ammulan. Baik dalam aspek hafalan, dalam aspek tilawah dan mendengarkan, baik dalam juga aspek tadabbur dan perenungan. Jadi artinya kalau kita bicara interaksi Al-Quran ya, itu tidak hanya satu aspek tertentu ya, cuman bacaan aja, mendengarkan saja, tadabbur saja, hafalan saja, tapi juga hifdhan wastidharon, baik ketika menghafal,
ketika membaca, ketika mendengarkan, termasuk ketika mentadabbur dan merenungkan. Wa an nuhsinat ta'amula ma'ahu fahman wa tafsiran. Begitu juga hendaknya kita memperbaiki interaksi kita dengan Al-Quran dalam aspek pemahaman dan penafsiran. Falaisa hunaka afdalu min an nafhama 'anillahi muradahu minhu wa ma anzala kitabahu illa linatadabburahu wa nafqahu asrarahu wa nastakhrija li alaihi kullun biqadari ma yattasi'u wadihi. Maka sebenarnya tidak ada hal yang lebih utama, kata Syekh Yusuf Qaradawi, dari pada pemahaman kita akan maksudnya Allah yang dimuat oleh kitab yang diturunkannya, ya. Sehingga dengan mentadabbur Al-Quran kita bisa memahami rahasia-rahasia Al-Quran, kemudian bisa mengeluarkan mutiara-mutiara Al-Quran yang kullun biqadari ma yattasi wadihi, yang semuanya ini sesuai dengan kemampuan masing-masing. Artinya di antara nikmat besar itu adalah ketika kita paham Al-Quran, memahami rahasia-rahasia Al-Quran, ya. Yang untuk sampai ke situ ya dibutuhkan pemahaman, dibutuhkan tadabbur, ya. Wa mimma yu'sifu lahu anna hadzal majala qad waqa'a fi khalalun khatir fil fahmi wat tafsir. Nah, ini yang menarik. Cuman sayangnya ya, pada apa namanya, dalam hal ini, dalam aspek pemahaman dan tafsir Al-Quran ini justru banyak sekali lubang-lubang atau celah-celah, ya, sehingga masih banyak kesalahan dalam memahami Al-Quran dan menafsirkan Al-Quran. Jadi makanya benar sekali ungkapan yang mengatakan bahwa Al-Quran itu pasti benar, cuman penafsiran Al-Quran itu belum tentu benar, apalagi tafsir-tafsir yang ngawur-ngawur gitu kan. Walihadza kana labudda min wad'i ma'alima mudhi'atin 'ala at-tariq. Untuk itu maka harus ada usaha untuk meletakkan rambu-rambu yang akan menerangi jalan, wa dhawabita 'asimatin min kulli qasimah, dan kaidah-kaidah, batasan-batasan yang akan menjaga dari segala bentuk qasimah. Apa itu qasimah itu? Segala bentuk qasimah. Wa min at-tahdhiri min al-mazalik allati tawaqqa'a fil hawiyah. Begitu juga menjaga dari, atau kita meletakkan peringatan-peringatan supaya kita tidak tergelincir, ya, dalam kerusakan. Wa ma adraka ma, ya, artinya ini di bagian akhir ini ungkapan majaz, ya, atau ungkapan majaz yang dikutip oleh Al-Quran, yang dikutip oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Ini qasimah belum ketemu artinya ini, ya. Oh, kerusakan. Ya, saya ulang ya. Wa dhawabita, dan meletakkan batasan-batasan, asimatin min kulli qasimah, yang melindungi
yang menjadi pelindung dari segala kerusakan, wa minat tahdziri minal mazaliki allati tawaqqa'a fil hawiyah. Begitu juga yang akan menjaga kita dari tergelincir dalam hawiyah. Hawiyah itu ya neraka gitu kan. Wa ma adraka ma hiya. Apa itu kira-kira? Wala yaliku bi ummatil Qur'an. Artinya ketika kita berbicara tentang pemahaman Al-Qur'an, tafsir Al-Qur'an, ternyata di sana masih banyak sekali ya kesalahpahaman dalam menafsirkan dan dalam tafsirnya juga ya. Sehingga muncullah tafsir-tafsir yang aneh-aneh. Sehingga dalam hal ini menjadi sangat penting sekali untuk membuat rambu-rambu ya, membuat kaidah-kaidah ilmiah, kemudian petunjuk-petunjuk supaya kita itu tidak tergelincir kepada pemahaman Al-Quran yang salah. Artinya kita bisa memahami Al-Quran dengan baik dan menafsirkan Al-Quran juga dengan benar. Wala yaqa'u bi ummatil Qur'ani an taqa'a fi ma waqa'at fi ummatut Taurah. Dan sangat tidak pantas, kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi ya, umat Al-Quran ini terjatuh kepada sesuatu yang sebelumnya umat Taurat itu terjatuh ke dalamnya ya. Na'udzubillah min dzalik. Umat Taurat itu ya Yahudi ya kan. Allati wasafaha Allahu biqaulihi, yang Allah mensifatinya dengan firman-Nya, matsalul ladzina humilut taurata tsumma lam yahmiluha kamatsalil himari yahmilu asfara. Perumpamaan orang-orang yang dibawakan kepada mereka kitab Taurat kemudian mereka tidak membawanya, itu seperti himar yang membawa muatan-muatan. Nauzubillah min dzalik ya. Jadi ahli Taurat, orang Yahudi, di ayat ini disebut seperti keledai yang membawa muatan-muatan, yang sifat itu diberikan oleh Allah karena ya karena sikap abai mereka terhadap kitab Taurat ya. Dan kita diperingatkan oleh Syekh Yusuf Qaradawi jangan sampai kita terjerumus seperti terjerumusnya kaum Yahudi ini, wal'iyadzubillah. Kama yajibu an nuhsina at-ta'amula ma'al Qur'ani ittiba'an lahu wa 'amalan bihi wa hakaman bi syari'atihi. Begitu juga wajib bagi kita untuk memperbaiki interaksi kita dengan Al-Qur'an dalam aspek ikut kita kepada Al-Qur'an, dalam aspek mengamalkan Al-Qur'an, dan dalam aspek berhukum dengan atau menghukumi dengan syariat Al-Quran. Wa da'watan ila hidayatih. Begitu juga kita harus memperbaiki interaksi kita dengan Al-Quran dalam aspek mendakwahkan Al-Quran. Wa huwa minhajun li hayatil fardi wa dusturun li siyasatil hukmi wa dusturun lid da'wati ila Allah Ta'ala. Maka Al-Quran adalah metode minhaj untuk kehidupan individu, wa dusturun li siyasatil hukmi, dan undang-undang untuk siasat pemerintahan, politik pemerintahan, wa dusturun lid da'wati ila Allah Ta'ala. Begitu juga Al-Quran adalah undang-undang untuk dakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa hadza ma yuhawilu hadzal kitabu ay yu'alijahu fi abwabihi al-asasiyatil arba'ah. Dan inilah yang akan dikerjakan atau diperhatikan oleh kitab ini ya, yaitu dengan memperbaiki interaksi kita dengan Al-Quran ya, dengan dalam segala aspek tadi. Fi abwabil asasiyatil arba'ah, dalam 4 babnya yang pokok. Jadi secara garis besar kitab ini terdapat nanti ada 4 bab ya. Mu'tamidan bi suratin asasiyatin 'alal Qur'ani dzatihi, dengan berpegang kepada bentuk yang asasi atas Al-Quran
fahuwal mawdu'u wa huwad dalil. Karena Al-Quran dalam kitab ini akan menjadi tema sekaligus dalil. Jadi kitab ini nanti tema besarnya kan Al-Quran, karena judulnya bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran. Dan dalam membahas tema ini juga dalil-dalilnya juga dari Al-Quran. Wa qad ahsanat ummatuna fi quruniha al-ula wa hiya khairul quruni at-ta'amula ma'a hadhil Qur'an fa ahsanat fahmahu. Dan sesungguhnya umat kita yang hidup di periode pertama, ya, itu sudah sangat bagus interaksi mereka dengan Al-Quran, ya. Yaitu periode yang disebut dengan salaf, ya. Karena salaf itu kan pengertiannya umat Islam yang hidup sebelum atau maksimal sampai abad 3 Hijriah. Nah, gitu kan, ya. Jadi kalau setelah abad 3 Hijriah itu tidak disebut salaf. Jadi 300 tahun pertama inilah yang disebut dengan khairul qurun, sebaik-baik periode. Dan kalau pada periode itu, ya, umat Islam sudah sangat bagus interaksi mereka, pemahaman mereka kepada Al-Quran, ya. Jadi pemahaman mereka bagus, ya. Wafaqahat maqasidahu, mereka memahami tujuan-tujuannya Al-Quran. Wa ahsanat al-amala bi ila haddin kabir, mereka juga sangat bagus dalam mengamalkan Al-Quran. Ila haddin kabir, sampai pada batas yang besar. Fi majalatil hayatil mutanawi'ah, dalam berbagai aspek kehidupan yang bermacam-macam. Wa ahsanat ad-da'wata ilahi ala basirah, begitu juga umat di periode awal Islam itu juga sudah sangat bagus dalam mendakwahkan Al-Quran. Wa khairu mithalin lidzalika humus sahabah, dan contoh terbaik dalam hal tersebut tentu saja adalah para sahabat Nabi Muhammad SAW, alladzina ghayyara al-Qur'anu hayatahum taghayyuran kulliyan, yaitu orang-orang yang Al-Quran sudah merubah kehidupan mereka dengan perubahan yang kulli, menyeluruh. Fanaqalahum min hirafatil jahiliyati ila istiqamatil Islam. Maka Al-Quran memindah mereka dari hurufat-hurufat jahiliyah kepada istiqamah atau kelurusan Islam. Wa akhrajahum minadh dhulumati ilan nur. Al-Quran juga telah mengeluarkan mereka, para sahabat Nabi, dari kezaliman-kezaliman, dari kegelapan-kegelapan menuju cahaya. Wa taba'ahum biihsanin talamidhuhum, dan murid-murid mereka, para sahabat, itu juga sudah mengikuti para sahabat dengan sangat baik. Wa talamidhu talamidhihim minal ajyalil qur'aniyah, begitu juga murid-muridnya mereka minal ajyalil qur'aniyah, dari generasi Al-Quran, allati hadallahu biha al-ibadah, yang dengan mereka Allah memberikan hidayah kepada hamba-hambanya. Wa fataha al-bilad, dan dengan mereka juga Allah menaklukkan negeri-negeri. Wa makana lahum fil ard, dan Allah juga memberikan kedudukan kepada mereka di dunia. Fa'aqamu fiha daulatal adli wal ihsan, sehingga mereka ini para sahabat dan murid-muridnya yang merupakan generasi Al-Quran. Fa'aqamu fiha daulatal adli wal ihsan, sehingga mereka mendirikan negeri keadilan dan kebajikan. Wa hadaratil ilmi wal imani, dan mendirikan peradaban ilmu dan iman, ya. Artinya
ketika kita bicara Al-Quran itu kita harus berbicara juga tentang ta'amul ya, interaksi ya kan ya. Bagaimana interaksi kita kepada Al-Quran. Nah, ketika kita bicara interaksi dengan Al-Quran, Syekh Yusuf Qaradawi menegaskan bahwa interaksi itu tidak hanya dalam aspek bacaan dan hafalan, tapi juga dalam aspek tadabbur ya, dalam aspek mengamalkan, mendakwahkan. Nah, dalam hal ini, dalam hal interaksi Al-Quran yang bagus ini, yang sudah ideal, itu sudah dilakukan dengan sangat baik oleh generasi pertama umat Islam ya, yaitu generasi salaf ya. Khususnya yaitu para sahabat ya. Artinya kalau kita ingin tahu bagaimana model interaksi Al-Quran yang baik itu ya generasi salaf, khususnya para sahabat, karena para sahabat inilah yang sudah merasakan pengaruh Al-Quran yang luar biasa sih. Makanya kehidupan mereka akhirnya kan drastis ya, berubah secara drastis dengan sentuhan-sentuhan Al-Quran ya. Dan akhirnya mereka bisa mendakwahkan Islam ya kan ya, memimpin membangun peradaban ya, membangun peradaban yang sangat agung. Itu semua tentu tidak terlepas dari kualitas interaksi para sahabat dengan Al-Quran. Artinya karena Al-Quran ini sudah merubah para sahabat, karena sahabat ini hidupnya dengan Al-Quran ya, dengan pemahaman Al-Quran yang baik, sehingga akhirnya Al-Quran inilah yang membimbing para sahabat juga, tidak hanya merubah diri mereka tapi masyarakat mereka, bahkan kemudian mampu mendirikan suatu negara, suatu peradaban yang luar biasa, yang gemilang begitu kan ya, bahkan tidak ada tandingannya gitu ya. Nah, itu poin-poin dari yang kita baca barusan ya, dan insya Allah akan kita lanjutkan pekan depan ya. Yang jelas berikutnya nanti akan dijelaskan ya, ternyata periode yang sudah dijalankan oleh para sahabat itu ternyata nanti tidak bisa bertahan lama begitu kan ya, karena berikutnya yang muncul di masa-masa berikutnya muncul penyimpangan ya, termasuk penyimpangan dalam memahami Al-Quran ya, menafsirkan Al-Quran, sehingga akhirnya kualitas umat Islam pada waktu itu juga akhirnya tidak seperti yang terjadi di zaman sahabat Nabi Muhammad SAW. Baik, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah lakum, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.